Heartpain, kembali lagi bersama saya dengan Novi dalam acara podcast Heartpain. Kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah dokter spesialis penerbangan yang ada di BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Beliau adalah Dr. Hari Wicaksana, SPKP. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak, makasih banget ini ya. kita ke podcast Heartpain yang pertama. Baik dok, ini pertama kali loh kita podcast Heartpain ini perdana dok. Terima kasih banyak ya dok sudah sempat hadir di acara podcast kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang langkah-langkah sebelum medek. Tapi sebelum masuk ke yang lebih detail, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu medeks itu apa sih dok? Iya, makasih Mbak. Jadi mungkin saya coba menjelaskan secara singkat aja ya. Iya dok. Kalau medek itu kan bahasa Inggris ya, singkatannya dari medical examination. Kalau di Indonesia ini tes kesehatan. Oh iya. Jadi yang kita lakukan di Balai Kesehatan Penerbangan, kita melakukan tes kesehatan terhadap personil udara. Berdasarkan dari peraturan keselamatan penerbangan sipil nomor 67 itu Mbak. Oke, peraturan dari pemerintahan ya dok ya. Dan perbedaan MCU itu apa dok? Nah ya, jadi karena ini adalah suatu peraturan, berarti kan ada standarnya ya. Ada lulus dan lulusnya ini beda. Kalau kita MCU, ya udah hasilnya apa kan tergantung kesadaran individu masing-masing ya. Tapi kalau medeks, dia ada standar yang harus dipenuhi. Jadi ada lulus nggak lulusnya, bisa fit atau unfit. Nah semua orang pasti maunya fit kan? Iya betul dok. Setiap orang kalau tes kesehatan maunya pasti fit ya sobat Heartpain. Dan satu lagi nih dok, banyak sobat Heartpain yang belum tahu langkah-langkah apa sih dok yang kita harus persiapkan sebelum medeks. Bisa dokter jelaskan biar sobat Heartpain pada tahu dok. Nah ya tadi kan tujuannya fit ya. Kalau kita fit berarti kita ibaratnya kayak mau suatu ujian. Dalam hal ini ujian kesehatan. Berarti kita kan harus mempersiapkan kesehatan kita supaya terima. Nah kita juga harus tahu nih kira-kira punya faktor resiko kesehatan apa sih yang bisa membuat kita menjadi unfit. Nah itu resiko-resikonya harus kita minimalisir. Baik dok, jadi ya sobat Heartpain juga sudah dijelaskan sama dokter hari ini apa yang sebelum dipersiapkan sebelum medeks. Terus nih dok, kalau misalkan kita medeks, kita harus tidur cukup ya dok ya sebelum medeks. Terus dari pola-pola makan juga bisa ya dok ya? Iya, jadi intinya yang kita lihat adalah risiko inkapasitasinya ya, yang menentukan dia fit atau unfit. Nah itu tentunya harus dijaga dengan lifestyle yang baik ya. Salah satunya seperti yang Mbak Novita juga sampaikan, harus cukup tidur, pola makan yang bagus. Karena kalau lifestyle tuh ratanya kan sekarang berat banget kaitannya sama pola makannya. Apalagi kalau lihat di YouTube kayaknya makanan enak-enak gitu kan, jadi suka pengen nyobain. Nah cuman itu kita harus bisa memilah-milah, jangan sampai makanan yang kita makan justru mau medek besoknya, tahu-tahu hari ini makan durian 10 biji atau berapa banyak, tahu-tahu nanti balik-balik unfit, jadi ya kecewa kan karena nggak sesuai hasilnya. Itu dia harus ulang ya dok ya kalau dia unfit ya medeknya? Tergantung, jadi ada beberapa tahapannya, tapi intinya sih kita pasti akan membantu supaya akhirnya bisa jadi fit. Oke dok, jadi nih dok, boleh dong dokter Hari sharing ke kita tips dan triknya nih dok sebelum medeks. Jadi harus sobat Heartpain seperti apa biar nanti datang ke balai itu mereka sudah fit dok. Bisa dijelaskan dok? Iya, jadi yang paling penting itu adalah kalau kita punya suatu penyakit, kita kan harus tahu cara meminimalisir faktor resikonya seperti tadi saya sudah jelaskan. Tapi jangan ngambil jalan pintas, misalnya kayak tadi nggak sengaja habis makan makanan yang mungkin kolesterolnya tinggi, terus jalan pintas besok mau medek tiba-tiba minum obat. Nah itu istilahnya self medication ya. Kita nggak menganjurkan yang namanya self medication karena minum obat kan pasti ada efek sampingnya, tapi nanti malah efek sampingnya itu yang bikin unfit. Jadi sebaiknya yang di-maintain adalah lifestyle-nya, harus makannya misalnya yang rendah lemak, kemudian bergizi tinggi, banyak proteinnya, low karbo, jangan terlalu banyak gula. Dan juga mungkin kalau lifestyle yang sering dibahas soal merokok, sebaiknya merokok juga kalau bisa stop. Merokok stop ya. Terus dok, kalau misalkan medek terus paginya kita olahraga, apa itu boleh dok? Disarankan sih punya istirahat cukup ya. Jadi kalau kita berolahraga
kan kita bisa berisiko fatigue ya, sementara kita harus minimal risiko-risiko yang bikin unfit. Nah yang paling cukup penting adalah kalau misalnya dia suka olahraga angkat beban, itu ternyata kalau kita exercise ada pemecahan sel-sel otot secara mikroskopik, jadi nggak kelihatan kan pakai mata awam. Nah itu apabila kita terlalu ekstrim olahraganya, nanti malah bisa membuat liver kita atau hati kita bekerja terlalu berat. Nah itu juga nanti dinilai lewat pemeriksaan fungsi hati, takutnya malah jadi kurang bagus hasilnya. Waduh, makasih banyak loh dok, ini tips dan triknya ya dok ya, semoga bermanfaat untuk Sobat Heartpan. Jadi Sobat Heartpan harus perhatikan gaya hidup supaya tetap prima dan hasil medeknya fit. Jadi gitu ya dok ya. Apalagi dok yang mau disampaikan ke Sobat Heartpan? Ya mungkin kalau dari saya sih intinya jangan khawatir kalau medeks atau jangan takut. Kita mengharapkan semua orang pasti terbuka ya dengan kita. Jadi selalu jujur mengenai kondisi kesehatannya. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin karena kita di sini semuanya untuk membantu kok, untuk memfasilitasi gimana supaya kayak motonya kedokteran penerbangan, keep them flying. Oke, tuh Sobat Heartpan, apa yang disampaikan oleh Dokter Hari, Sobat Heartpan harus jujur sama dokter-dokter biar tahu ya Sobat Heartpan. Demikian podcast hari ini. Thank you dokter untuk sharing-sharingnya hari ini. Jangan lupa Sobat Heartpan like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.